Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya untuk satu bab spesifik dari buku Lean Learning karya Pat Flynn, tepatnya bab 2 yang fokusnya itu memilih aksi daripada informasi. Sumber kita ya dari kutipan bab itu sendiri. Kita kan sering ya kayaknya terjebak gitu ngumpulin informasi terus, merasa harus tahu semuanya dulu sebelum berani melangkah. Nah, misi kita hari ini tuh mau coba bedah, kenapa sih langkah pertama, walaupun mungkin belum sempurna banget, itu jauh lebih krusial daripada ya belajar terus-terusan tanpa henti. Siap, kita gali bareng? Tentu, tentu. Ini esensinya kan gimana kita mengubah katakanlah inspirasi atau niat jadi kemajuan nyata gitu ya. Seringkali hambatannya itu bukan kurang info loh, tapi lebih ke keberanian buat mulai bertindak itu sendiri. Oke, mari kita mulai bedah nih. Ada cerita menarik dari Pat Flynn sendiri ya, penulis bukunya. Dia cerita pengalaman pribadi, waktu itu dia kayaknya merencanakan terus peluncuran produk e-booknya. Tapi kok nggak mulai-mulai? Sampai pelatih bisnisnya itu agak kesel dan bilang, JFGS, just freaking get started, gitu. Iya, Yang artinya ya kurang lebih, udah deh mulai aja, gitu kan? iya. Dan cerita ini menyoroti banget kecenderungan kita ya, buat kayak bersembunyi di balik proses belajar. Kelihatannya sih produktif ya, ngumpulin info, baca sana-sini, tapi tanpa sadar itu bisa jadi cara kita menunda aksi yang sebenarnya. Mungkin Anda pernah juga kan ngerasain hal serupa, kayak riset terus tapi nggak maju-maju gitu. Sibuk tapi nggak bergerak. Persis, pernah banget. Nah, buat mendobrak kebuntuan kayak gitu, Flynn ini ngasih satu pertanyaan yang menurut saya sederhana tapi kuat banget. Pertanyaannya, if this were easy, what would it look like? Atau disingkat ITWWWIL. Bahasa Indonesianya mungkin, kalau ini gampang kelihatannya bakal gimana sih? Betul. Pertanyaan ini tujuannya buat menyederhanakan langkah pertama itu, yang seringkali rasanya, aduh, rumit banget atau nakutin gitu. Yang menarik itu fleksibilitas pertanyaan ini loh. Contohnya bagus banget waktu Flynn sama rekannya bikin tripod switchpod itu. Mereka kan awalnya awam banget ya soal bikin produk fisik. Tapi pakai ITWWWIL ini, prototipe pertama mereka cuma potongan kardus bekas. Gitu aja. Oh, sederhana banget ya. Iya. Terus riset pasarnya gimana? Ya, mereka langsung samperin aja calon pengguna di sebuah konferensi, tanya langsung. Strategi jualannya di awal, fokus bangun relasi personal dulu. Bukan yang, kampanye iklan rumit gitu. Intinya yaitu, mulai dengan apa yang ada di tangan, saat itu juga dimanapun Anda berada. Ini nunjukin kuatnya penyederhanaan ya. Tapi kan ada hambatan lain nih yang sering muncul. Takut salah. Flynn punya istilah menarik, Anda harus cringe before they binge. Haha, iya. Artinya, wajar banget kalau karya awal kita itu rasanya masih kaku, belum polesan, bikin kita sendiri agar gimana gitu ngelihatnya, sebelum nantinya orang lain bisa nikmatin banget karya kita. Nah, justru di situ letak pentingnya kesalahan. Terutama yang nggak disengaja ya. Kesalahan itu bisa jadi guru yang efektif banget. Pertama, ya jelas, dia ngasih feedback langsung. Apa sih yang nggak jalan? Oke. Kedua, dia bisa memantik rasa ingin tahu. Loh kok gagal ya? Kenapa nih? Apa yang bisa diperbaiki? Gitu kan? Bener. Ketiga, ini bisa bangun ketangguhan mental. Kayak pengalaman Flynn sendiri waktu bisnis pertamanya, in the lead, kena masalah hukum soal merek dagang. Itu kan pukulan berat ya, tapi justru itu maksa dia buat adaptasi. Dan akhirnya bisnisnya tetap jalan dengan nama baru. Wah, iya juga. Bahkan kegagalan itu bisa memicu inovasi yang nggak kepikiran sama sekali ya. Contohnya YouTube tuh yang disebut di buku. Awalnya kan dirancang jadi situs kencan, tapi pakai video. Betul. Pas nggak ada yang pakai sesuai tujuan awal, mereka malah buka platformnya buat video apa aja. Jadinya malah besar banget kan sekarang. Itu kan pivot bisnis yang lahir dari kegagalan konsep awal. Tepat sekali. Ini nyambung ke konsep yang namanya smart failure atau kegagalan cerdas. Maksudnya, ini bukan gagal karena lalai atau perencananya jelek banget ya, tapi gagal yang datang dari eksperimen yang terukur, risikonya dihitung, tujuannya ya buat belajar, buat dapat data baru. Oh, oke. Jadi gagalnya itu bagian dari proses belajar ya? Iya, persis. Coba sesuatu, lihat hasilnya, terus belajar cepat dari situ.
Ngomong-ngomong soal takut gagal nih, rasa takut ini kan sering muncul dalam bentuk lain ya, nggak selalu terang-terangan gitu. Misalnya menunda-nunda pekerjaan, atau malah merencanakan sesuatu terlalu detail banget sampai nggak mulai-mulai, atau terus aja merasa, belum siap nih, butuh satu info lagi deh. Nah, kuncinya yang ngenalin berbagai wajah ketakutan ini. Sadari dulu kalau itu ada. Terus, ya dilawan pakai aksi kecil aja yang bisa dikelola. Pakai pertanyaan ITWW Will tadi bisa banget buat nyederhanain langkah pertama. Dan yang paling penting mungkin ini. Pahami kalau siap itu seringkali berarti mulai sebelum Anda merasa 100% siap. Menarik. Anggap aja rasa takut itu sebagai sinyal. Sinyal kalau Anda lagi bergerak keluar dari zona nyaman. Itu artinya lagi bertumbuh kan? Oke. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih dari bab 2 buku Flyni ini, intisarinya apa ya? Pesannya kayaknya jelas banget ya. Aksi nyata, sekecil apapun itu, jauh lebih baik daripada ngumpulin informasi terus-terusan tanpa akhir. Betul. Langkah pertama yang mungkin masih acak-acakan itu lebih berharga daripada rencana super brilian yang cuma ya ngendon di kepala atau di catatan aja. Dan ini membawa kita ke sebuah refleksi yang cukup penting sih menurut saya. Coba bayangkan deh, 10 tahun dari sekarang, Anda kira-kira bakal lebih nyesal sama langkah yang Anda ambil, meskipun mungkin ada gagalnya, atau sama langkah yang nggak pernah berani Anda ambil sama sekali? Wah, dalam ini. Seperti yang Flynn kutip juga kan, penyesalan "oh well, ya sudahlah paling nggak udah nyoba" itu seringkali rasanya lebih ringan daripada penyesalan "what if, gimana ya kalau dulu saya nekat coba?" Iya, bener banget. Jadi, mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin di rumah atau dimanapun, gimana kalau coba terapkan pertanyaan tadi, jika ini mudah akan seperti apa, ke satu proyek atau mungkin tujuan yang lagi Anda pikirkan sekarang. Sebuah pemikiran ya. Sesuatu untuk direnungkan, sampai jumpa lagi di pembahasan kita berikutnya.